Halo, selamat sore di Jasian. Sore. Yang di kantor juga selamat sore. Hari ini hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, lumayan ramai di kantor juga di Jasian yang lagi WFH. Apa kabar? Baik, Kak. Semoga di jam-jam segini udah selesai meetingnya, karena udah hari Jumat, udah siap-siap menyambut weekend. Semoga pada kerjaannya udah pada kelar juga ya. Nah, kembali lagi di Meet the Digi Asian Live barengan sama Kandita hari ini. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang termasuk generasi pertama di Digi Asia Bios. Generasi pertama nggak tuh? Jadi beliau ini salah satu orang yang juga mungkin dari awal DAB terbentuk dari tahun 2017, cuman ada sekitar 11-12 orang. Nah, beliau ini salah satu dari sekitar 11-12 orang tersebut pada tahun 2017 waktu pertama kali Digi Asia Bios ini terbentuk. Kalau gitu nggak usah pakai lama-lama lagi, kan kita langsung panggilin. Ini yang punya Kanzamart. Udah pada bayar belum hari ini kalau yang jajan? Jangan lupa yang jujur-jujur aja ya. Pemilik Kanzamart dan juga sebagai general. Itu suatu sama General Affairs-nya. Bener kan? General Affairs ya. General Affairs Officers. Ada Irfan Syabana. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Irfan. Apa kabar? Gimana sehat hari ini, Mas Irfan? Alhamdulillah. Gimana kerjaan hari ini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Udah sore, semoga udah mau kelar kerjaannya ya. Oke, nah teman-teman di Jasi ya, jadi Mas Irfan ini termasuk salah satu orang ya ini yang bareng sama bisa dibilang apa ya pendiri-pendiri dari DAB di tahun 2017 ya Mas Irfan ya. Oke, kalau gitu nggak pakai lama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja tanya-tanya ke Irfan Syabana. Nah dari tadi kan kita udah ngomong nih termasuk salah satu generasi pertama di Asia Bios. Pengen tahu dong Mas Irfan dulu waktu awal-awal gabung kan katanya cuma nama 11, sekitar 11-12 orang ya, 2017. Itu gimana sih awal mulanya Mas Irfan gabung di DAB? Awal mula gabung di DAB ini ceritanya panjang nih kalau diceritain. Panjang banget nggak nih? Panjang banget. Panjang banget ya? Cukup nih 1 jam. Gak usah kali ya? Boleh dong diceritain gimana? Oke, jadi sebenarnya dibilang kebetulan juga enggak ya. Di tahun 2017 itu sebelum DAB adanya tuh SPI dulu. SPI itu perusahaan yang baru cuma belasan orang. Nah, saya sebelumnya tuh kerja di kantor ini, tapi di perusahaan lain. Oke. Jadi perusahaan yang saya kerja dulu itu mengalami masalah keuangan. Jadi sempat kayak mau banyak PHK gitu, akhirnya nggak tahu prosesnya seperti apa, tahu-tahu kita langsung disuruh pindah dan saya termasuk yang diakuisisi. Jadi dari semua barang-barang di sini nih di kantor semuanya termasuk saya yang diakuisisi. Jadi di tahun 2017 itu angkatan pertama, angkatan kayak kepolisian. Generasi. Jadi generasi 2017 sampai 2019 pertengahan tahu. Dulu saya sebelum saya posisi sekarang tahu lah. Dulu saya itu di sini office boy. OB ya. Jadi bantu-bantu dulu awal-awal di sini pindah, wah banyak banget ya. Berarti awalnya emang tiba-tiba udah diakuisisi karena emang Mas Irfan sudah bekerja di tempat ini sebelumnya ya, tapi dari SPI Solusi Pasti Indonesia pindah pertamanya ya. Betul. Baru dari situ lanjut terus sampai sekarang DAB udah sebesar ini ya Mas Irfan ya. Oke, nah dari zaman dulu berarti udah di lantai gedung sini ya? Sudah. Kan dulu soalnya kalau teman-teman di JSR ada yang baru gabung juga barengan sama DAB nih. Anyway, selamat datang di DAB. Jadi dulu itu kita sempat ada 2 ya Mas Irfan ya. 2 karena udah makin banyak karyawan kan. Ya, di unit F yang ini sama di BM seberang sana unit B. Tapi sekarang kita semua di sini lagi. Nah, berarti dari zaman Mas Irfan itu ngalamin 2 ya, dari F doang ke B, ke F lagi ya. Oke. Berarti dulu Mas Irfan itu dimulai awalnya 2017 sebagai seorang office boy atau OB ya Mas Irfan ya. Nah, sekarang peralihan. Kita ngomongin soal peralihan dari Mas Irfan OB sekarang ada di General Affairs, ya kan?
ini gimana nih? Dari peralihan ini apakah ada yang namanya culture shock atau mungkin kaget atau justru malah merasa tertantang nih? Karena kan ini salah satu bisa dibilang job desk baru dan posisi baru ya Mas Irfan ya. Iya. Kapan sih Mas Irfan dari OB ke General Affairs ini? Resminya itu 2019. 2 tahun ya? 2019 juga ya. 2 tahun dari proses dari OB ke GA ya. Oke. Nah selama proses itu gimana tuh Mas Irfan? Ada yang bikin kaget nggak sih culture shock? Apakah orang-orangnya? Apakah job desk-nya? Kalau untuk pekerjaan di General Affairs-nya saya udah banyak belajar ketika jadi OB ya kan. Oke. Karena udah dari dulu atasan saya juga udah sering ngasih kerjaan tentang masalah pekerjaan GA gitu. Jadi untuk pekerjaan di GA-nya nggak terlalu kaget, tapi karena kan saya dulu adanya di langsung di eksekutor ya, maksudnya prosesnya nggak tahu nih, tahu-tahu saya suruh ke lapangan, ngirim dokumen atau apa gitu kan. Nah sekarang ini ya, shocknya paling ya kita tahu jadi itu proses sebelum ke saya disuruh atau suruh ngapain aja tuh ternyata begini. Oke, berarti nggak kaget-kaget banget ya, dari dulu udah dicicil gitu. Iya, udah mulai belajar. Pekerjaannya ya, jadi emang pelan-pelan belajar juga. Oke, terus pas awal-awal Mas Irfan dari OB, terus tiba-tiba kayak udah nih resmi, Irfan sekarang GA. Terus menghadapi yang tadi tantangan-tantangan baru, walaupun sudah belajar kecil-kecil, kalau Mas Irfan sendiri gimana ngatasinnya dulu? Pasti ada dong kaget-kaget kayak untuk adaptasi pekerjaan yang baru. Mungkin kalau dulu banyak terjun ke lapangan, sekarang mungkin lebih banyak depan laptop, lebih banyak mengeksekusi mungkin event-event atau apa. Itu gimana ngatasinnya pas ada perubahan dari yang sering lama sampai duduk terus? Ya, paling ngatasinnya ya belajar lah, banyak-banyak belajar, banyak punya atasan yang support banget. Saya kan ini dari 2017 itu punya atasan banyak, udah ganti-ganti nih sebelum terakhir sekarang Bu Siska. Dari sebelumnya 1, 2, 3, hampir 4 kali atasan tuh. Oke. Jadi setiap atasan kan beda-beda kan kebijakannya. Ya di situ paling kita harus cepat beradaptasi, terusnya belajar banyak terus. Kalau nggak tahu ya sama sering nanya lah kalau nggak tahu. Sering nanya ya, kalau nggak tahu ya jangan soal kita bisa padahal kita nggak tahu. Nggak tahu ya, mending nanya, mending belajar daripada pas kamu ngerjain salah. Sebenarnya salah juga apa belajar sih, asal nggak so tahu aja ya. Asal nggak ngulang-ngulang kesalahan. Sekali nggak apa-apa ya. Sekali nggak apa-apa. Kalau 5 kali gimana? Kalau gimana kalau 5 kali? Saya kalau 5 kali ada. Oke. Kalau gitu lanjut nih. Ini kita ke foto-foto dulu nih teman-teman di ASEAN. Ini ada perbedaan ini ya? Ganteng ya? Wah. Coba ini perbedaan. Perbedaannya teman-teman di ASEAN. Ini yang abu-abu dari yang abu-abu. Ini abu-abu dulu pertama kali pindah ke sini masih pakai masih perusahaan yang dulu ya sebelum ke SPI, sebelum diakuisisi. Ini baru pindah banget nih. Masih keren. Masih apa? Keren. Sekarang juga masih keren kok. Makin keren sekarang. Makin keren. Oke, ini yang kanan pertama kali banget ada di sini. Lagi habis pindah nih, lagi ngecek. Oke, pertanyaan gua, ini lo minta fotoin apa ini emang candid? Kayaknya gua minta candid, fotonya candid. Oh, minta Lala candid. Oke. Yang tengah Mas Irfan. Nah, itu teman-teman di sebelum di sini nih namanya itu Netsmith itu. Masih sama kan posisi itunya di di tempat hijau ini. Oke. Ini tempat hijau ya? Iya. Oke. Dipakai buat town hall gitu. Lanjut, sebelah kirinya lagi. Nah, ini di B nih. Ini masih jadi OB nih. Ini 2018-an ini. Ini siapa aja yang di foto nih? Ada Mbak Maya. Ada Mbak Maya, ada Pak Hardy Hudson. Hardy Hudson, iya. Ini Duma kalau nggak salah dia HR, terus sama si apa lupa. Lorna ya, HR juga, belakang Kening masih ada di sini. Kening ya. Oke, kalau yang bawah ini namanya masih Paypro ya. Nah, ini masih Paypro ya, ini awalnya masih. Ini ada Ramdan tuh. Tatip nih, ada Tatip nih. Iya. Ada Ramdan, Agus, Ferdi. Oke, tapi ini udah naik nih. Ini 2019-an nih kayaknya udah mulai awal-awal di GN. Oh, yang ini yang kiri bawah. Yang ada Agus lagi gini. Kalau yang baju. Kalau yang ungu semua nih awal. Oh, itu. Tapi udah 2018 hampir 2018 awal kayaknya Ramdan udah masuk. Oke, ini berarti foto-foto memori awal-awal baru mulai di SPI atau di AB ya? Ya.
Oke, ini masih yang OG-OG-nya, teman-teman di JSN kalau bahasa anak culture OG-nya. Oke, nah lanjut, Mas Irfan. Ini kan bisa dibilang sebagai salah satu generasi pertama di DAB atau SP ya. Dibilang. Ini udah 2017, 19, 19, 20, 22, udah 5 tahun ya. Itu udah mulai tahun kelima juga loh teman-teman di JSN. Nah ini apa sih perbedaan yang paling signifikan dirasain di kantor selain jumlah karyawan yang pasti makin banyak juga? Dulu itu banyak banget, hampir 100 orang semua ada di sini dengan karakter yang beda-beda. Waktu jadi OB itu ngurusin semua kayak ngebantu-bantu legal, finance, terusnya tim-tim IT, terus buat makan siang mereka tuh kalau udah makan siang tuh udah seru banget. Itu perbedaannya di situ. Sekarang kan karena COVID ya, terus sama banyak yang WFH juga, ya jadi perbedaannya antara dari yang ramai banget ke sepi. Iya, oke. Jadi kalau selain itu, Mas Irfan selain karena banyak dulu mungkin hektik banget ya, karena kita juga nggak ada COVID, jadi semua orang masuk setiap hari ramai banget ya sama Ibe. Dulu juga di awal, ya bayang sih. Ngerasain juga, iya gue juga ngerasain. Aku juga ngerasain di JSN waktu mau makan siang kayak mungkin sejam sebelumnya udah pada order, Mas Irfan nyamperin, tulis apa aja ya kan? Menunya apa aja. Betul. Dulu sama sekarang lebih repot mana Mas Irfan? Dulu sama sekarang lebih repot. Lebih repot mana nih? Kalau untuk repot gedebuknya ya dulu karena banyak, terus kita kan bantu banyak orang. Kalau sekarang sih repot ya paling ya kalau lagi dikejar deadline. Sotoan punya deadline. Udah sekarang udah repotnya udah beda ya. Iya, ada banyak bikin macam-macam. Lebih deg-degan ya kalau deadline ya. Oke. Kalau gitu Mas Irfan lanjut lagi nih, seru soal ceritanya karena ini sebuah proses yang di JSN 2 tahun sampai akhirnya Mas Irfan ada di posisi General Affairs. Mas Irfan, pengen tahu dong, tadi selain ada banyak banget perubahan dari gedebak-gedebuknya, saat kiri kanannya harus berurusan dengan banyak orang, terus pace-nya juga mungkin jadi makin cepat kerjaan, atasan karakternya berubah-berubah, job desk udah 100% jelas berubah gitu. Kalau menurut Mas Irfan sendiri, selama 4 tahun di sini, tantangan 4 tahun kan benar? Mau 5 tahun ya? 5 tahun berarti? 5 tahun lebih berarti ya? Tantangan yang paling menarik menurut Mas Irfan apa sih? Tantangan menarik itu kalau apa ya? Banyak sih sebenarnya ya tantangan. Ini setelah jadi IJ atau sebelum? Boleh ketika transisi kali ya. Kan sampai dipercaya selama proses 2 tahun kan pasti Mas Irfan ada value-value yang dipegang, ada pasti kerja kerasnya juga gitu loh. Apa tantangan yang menarik? Tantangan yang menarik paling kalau lagi ada mau bikin, misalnya dikasih kerjaan suruh bikin ini gitu ya. Kita belum bisa gitu, maksudnya nol banget tuh nggak bisa sama sekali. Nah itu saya nggak bakalan bilang nggak bisa, insya Allah saya bisa. Oh gitu. Iya. Terus cari tahu sendiri? Ya saya tahu sendiri, terus nanya-nanya sama Mbak Maya lah biasanya, sebagai atasan saya langsung. Ya gitu. Tapi pokoknya yang penting kerjain aja dulu. Coba aja dulu, belajar loh ya. Revisi kalau ada salah. Definisi diceburin, nyebur aja dulu ya. Baru berenang ya. Oke. Terus Mas Irfan, kayak yang tadi aku bilang nih, ini 2 tahun termasuk proses yang bisa dibilang nggak sebentar teman-teman di JSN. Mungkin teman-teman di JSN juga ngerasain ya, ketika berada di sebuah pekerjaan atau di sebuah kantor, terus di JSN merasakan perubahan atau melewati sebuah proses, ini ada jatuh bangun ya pasti, sampai di JSN mungkin ada di posisi di JSN yang sekarang. Nah, kalau untuk Mas Irfan sendiri, value apa sih yang Mas Irfan pegang dari dulu, dari mulai ada di posisi OB sampai sekarang di posisi General Affairs dalam pekerjaan? Oke. Saya di proses 2 tahun itu di DAB ya Mbak Kay. Saya di perusahaan dulu tuh hampir 10 tahun saya jadi OB. Sampai 10 tahun. Oke. Jadi DAB jadi lama banget. Jadi benar-benar tuh karir naik tuh di sini. Oke. Jadi prosesnya bukan sebentar sebenarnya, di sini sebentarnya. Lama banget. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi 2 tahun di sini OB, sebelumnya itu hampir 8 tahun saya OB.
Hampir 8 tahun sih, 2 tahun. Tepuk tangan lu dong untuk Mas Irfan, teman-teman yang di kantor. Oke, lanjut Mas Irfan ceritanya. Jadi apa yang Mas Irfan pegang dari proses sekian lama, berarti hampir 10 tahun kalau kita totalin ya, Mas Irfan ya, dari OB sampai jadi GA, apa sih? Apakah integritas, kejujuran? Mungkin orang melihatnya seperti itu kali ya. Maksud saya dikasih kepercayaan untuk misalnya kayak saya OB tapi untuk ngurus-ngurusin bank itu saya dikasih akses dari awal. Terus untuk ke pajak apa tuh saya dikasih akses. Ya walaupun posisinya OB tapi semua kerjaan itu insya Allah saya bisa sih ngerjain gitu. Terusnya nggak mungkin karena ngelihatnya punya integritas mungkin ya. Karena saya nggak mau menilai diri saya dulu seperti apa. Terus sama ya paling harus cepat adaptasi. Adaptasi aja ya. Itu kalau karena di sini tuh berapa kali ganti atasan dulu yang udah saya bilang tadi ya harus cepat. Jadi kan karakter bapak ini seperti ini, bapak ibu ini seperti ini begitu. Terus sama kerjasama tim tuh jangan lupa. Nah, itu penting banget. Walaupun tim saya kecil nih, tapi wah solid ya. Insya Allah solid ya kalau masih bisa kita pegang kerjasama itu. Oke, berarti si value teamworknya kalau emang timnya solid walaupun timnya kecil tetap solid, tetap satset ya. Iya, teamworknya kenceng banget ya. Resikonya juga lumayan sih yang tim saya pegang. Oke. Lumayan. Resiko apa nih? Resiko pekerjaan? Resiko kalau ada kesalahan itu misalnya nggak ada kerjasama di tim. Kena semua. Iya. Wah. Karena, berat ya? Iya. Berat walaupun timnya kecil ya, terus soal-ala kayak penting banget sih itu ya emang gitu aja, emang gitu. Mungkin kan teman-teman di JSN juga nggak pada tahu kali Mas Irfan ya, mungkin makanya kenapa kita ada yang namanya Meet di JSN Live, kenapa kita ada Seruput, kenapa kita ada event-event internal lain juga kan biar tahu pekerjaan atau mungkin cerita di balik karir seseorang gitu loh. Iya. Nah, ternyata yang dipegang Mas Irfan ini walaupun timnya kecil, tapi dampaknya kalau misalkan teamworknya nggak solid, semua kena, kiri kanan juga kena gitu. Ya seperti itu. Menurut saya ya. Oke. Kayak banget sih menurut saya ya. Nah, kalau yang sekarang nih, Mas Irfan, kita balik lagi ke foto yuk teman-teman di JSN. Ini udah yang baru ya? Ini baru. Ini udah GA. Ini udah yang GA. Oke. Sumringah banget nih mukanya semua foto kan? Nipu nggak sumringah? Enggak dong. Emang harus senang kita. Emang keren kan? Yang atas ini foto-foto sama tim AEC.com. Oh, kita gabung ya, tim gabungan tim kita ya. Iya. Oke, ada Reza, ada Mas Dian juga, rambut gue masih panjang, Bumi, Bu Siska, Cuco. Yang kanan ini ulang tahun siapa? Vita ya? Vita itu baru kemarin kayaknya. Ulang tahun Vita yang kemarin. Terus yang bawah kanan ini Natal. Natal tahun lalu kayaknya. Tuh lagi bagi-bagi emas tuh saya sendiri tuh yang nggak dapat. Kita udah koleksi emas soalnya. Ya, oke. Baik lagi teman-teman di JSN. Mas Irfan di posisi yang sekarang di General Affairs ini, dari karir yang Mas Irfan punya sekarang, ada target lagi nggak sih ke depannya? Apakah nyaman nih ternyata gue di departemen ini gitu loh. Jadi gue masih pengen ngegali sampai gue bisa mendapatkan posisi teratas dari departemen ini misalnya. Ya. Ada nggak sih target Mas Irfan? Target itu harus ada ya, harus punya target. Pasti ada. Ya targetnya harus lebih baik dari sekarang. Terus kalau untuk posisi Mas Irfan, masih pengen terus belajar, masih pengen terus naik dong pasti. Oh pasti harus banyak belajar. Masih ya? Masih. Oke. Masih kurang banget lah. Tapi nggak kurang banget dong. Orang di fase sekarang nggak boleh bilang kurang banget, harus bilang masih banyak belajar. Betul. Oke. Kalau gitu kita sekarang ngobrol-ngobrol tentang Mas Irfan yang di luar pekerjaan. Karena tadi kalau boleh kita summarize pekerjaan dari Mas Irfan ini, ternyata teman-teman di JSN kalau yang belum tahu, dari dulu banget ternyata udah hampir 10 tahun Mas Irfan ya. Awalnya itu menjadi OB atau office boy, lalu di DAB jadi OB selama 2 tahun dengan proses yang panjang
panjang banget ternyata prosesnya, akhirnya Mas Irfan sekarang ke General Affairs. Nah, di luar pekerjaan, karena kalau Mas Irfan ini sekarang lebih repot dan lebih takut kalau ketemu deadline. Ya, kita berbicara tentang work-life balance-nya sekarang. Kira-kira apa sih yang Mas Irfan kerjain di luar kantor untuk agak lebih unwind, agak lebih relax sedikit? Karena kalau kan kita nggak salah dengar, Mas Irfan juga ternyata banyak kegiatan di luar kantor ya teman-teman di Jasian. Benar nggak? Atau hanya sekedar rumor aja nih? Rumor isu. Jangan bohong karena kita punya fotonya. Mas Irfan, Ada foto. ini dong, apa cerita-cerita dong kalau di luar kantor. Ini soalnya kalau nggak salah kan kita dengar Mas Irfan suka kajian juga, Ya, terus olahraga juga. Mungkin boleh Anis fotonya kita share untuk kegiatan-kegiatan Mas Irfan di luar kantor sambil Mas Irfan cerita deh. Biasanya ngapain aja sih Mas Irfan? Ini cerita. Oh ini udah ketawa dulu udah sendiri. Ya kalau sekarang sih lebih sibuk kerja sama di rumah ya keluarga. Ini Oh, oke. Ini ya, ini tahun-tahun tahun-tahun. gimana nih? Ini yang mana nih, yang kiri dulu, Kiri atas, kiri atas. itu lagi di Karang Taruna tuh. Karang Oh. Taruna di desa tuh lagi ngadain acara bulu tangkis secamatan kayaknya. Ini ya, Event-event anak-anak Karang Taruna Iya. ya. Berubah-berubah. tua-tua juga ya. Ini sama aja kayak gitu. Ini tahun berapa yang Karang Taruna? Sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. 2019 lah awal. Panitia ya? Ya. Sebagai apa? Panitia kalau boleh Oh tahu. ini di Karang Taruna ya sebagai ini panitia pelaksana aja. Panitia pelaksana. Oke, yang bawah? Nah yang bawah ini lagi pembentukan kepemudaan juga di RT, tingkat RT ini. Aktif di organisasi Iya, juga? Masih nggak masuk? Sekarang sih udah palingnya cuma jadi pembina aja sih. Pembina aja berarti, oke. Karena udah jam terbang udah tinggi ya? Jadi Ya pembina. nggak tinggi-tinggi banget. Oke. Lalu yang di sebelah Oh, kanannya, ini lagi acting nih. ini pakai baju Betawinya Ya sih? itu lagi acara 17-an di sana itu. Nah, dia lagi main Ya, itu. Lagi acting jadi apa Ya, kalau itu boleh lagi tahu? main apa sih itu, lenong tuh. Tuh, kayak Betawi kan lenong tuh istilah. Drama lah apa. Masih inget nggak dialognya? Lupa udah ini dulu, lama ya. Kalau masih inget, contohin dong waktu lagi ngelenong. Emang ini Mas Irfan suka ngelenong gitu? Dulu. Mau dong satu lenong? Enggak. Iya. Kalau disuruh dadak nggak bisa, harus latihan. Contoh gitu kita latihan dulu ya. Oke. Nah, berarti Mas Irfan selain di kantor juga aktif di organisasi di rumah ya, di luar kantor ya. Tapi sekarang udah mulai enggak. Sekarang udah mulai nggak lagi sibuk ngurus baby ya, Iya, ngurus sibuk di bayi, rumah. lagi sibuk di rumah. Oke, ini selain ada kegiatan-kegiatan pernah ngelenong ternyata, terus aktif sebagai anggota Karang Taruna, Mas Irfan juga ternyata aktif berolahraga. Apakah betul? Olahraga. Apakah betul? Kita lihat teman-teman di Jasian ini Pencitraan. pencitraan nggak apa-apa. Emang pencitraan itu dibutuhkan. Iya. Ya, yang paling kiri lagi main pingpong. Kapan nih Ini Mas lagi Irfan? kejuaraan di RW nih. Kapan nih? Ini tahun ini kemarin. Oh, kemarin baru tahun ini. Kita kan di sini juga ada ya, Ada pingpong. masih ada meja pingpong ya. Sebenarnya nggak ada lawannya nih, cuman bola-bola doang. Pantesan fotonya setengah. Oh, pantesan fotonya Juara 3 tuh, karena nggak ada lawannya. karena emang cuma bertiga, Iya. berempat ya. Bertiga, satu nyatet doang. Oh ya, oke sih. Yang tengah bola. Nah itu bola. Itu lagi kompetisi di antar kampung ke Tarkam. Oh, kanan futsal. Karena lagi ngadain futsal di AB tuh waktu itu. Oh ya? Gue yang mana coba? Kecil banget nggak kelihatan. Gue di Ya, belakang. teman-teman yang pernah ikut pasti tahu itu foto. Itu futsal di AB. Kalau Mas Irfan sendiri olahraga kesukaannya emang pingpong dan sepak bola Nggak atau gimana? punya hobi olahraga khusus sih makanya saya. Nggak ada. Nggak ada. Apa aja maksudnya kalau lagi mau main bulu tangkis, bola, futsal. Udah ada pernah ada yang diseriusin atau menang selain kejuaraan yang pingpong ini ada lagi nggak Mas Irfan? Enggak, karena nggak pernah fokus khusus gue ikut olahraga. Emang hobi Iya, aja, hobi asal gerak aja ya. Iya. Asal Oke. olahraga aja. Oke, kalau gitu ini ternyata aktif banyak juga kegiatan Mas Irfan ya. Selain pekerjaan yang banyak, Mas Irfan ternyata kegiatan di luar kantornya juga banyak. Nah, kita balik lagi nih teman-teman, penasaran juga nih sama Dita sama perjalanannya Mas Irfan, karena kalau menurut aku pribadi menarik banget dan
menginspirasi gitu loh. Bisa ada sampai di posisi sekarang dengan kerja kerasnya, dengan kejujurannya Mas Irfan gitu loh, dengan integritinya, dengan sikap agile yang mampu beradaptasinya juga dengan terhadap perubahan-perubahan. Kan kita pengen tahu nih Mas Irfan, kalau dari Mas Irfan dan kita juga semua tahu ya teman-teman di JSIAN, yang namanya belajar nggak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun kita akan selalu belajar. Kalau untuk Mas Irfan sendiri, boleh di-sharing nggak sih kira-kira ilmu apa aja sih yang udah Mas Irfan dapetin dari DAB? Ilmu banyak banget sih Mbak Kay. Dari emang benar-benar saya nganggap di DAB itu sekolah ya. Karena kan saya memang lulus nggak merasakan pendidikan akademisi ya. Jadi semua belajar di sini, benar-benar belajar di sini dari nol. Jadi kayak disuruh bikin analisa, terusnya perbandingan, cari vendor, cari belajar asuransi di sini semuanya. Di sini sekolahnya bener di sini ngejar S1-nya di sini. Ternyata emang dipelajari juga emang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin juga nggak diajarin di sekolah, yang mungkin juga nggak diajarin di tempat kuliah gitu kan Mas Irfan. Terus bisa bikin materi presentasi, terus cara presentasi bagaimana. Ya di sini semua belajar. Yang berarti ilmu kayak udah banyak banget yang didapetin dari DAB ya. Banyak banget. Ya dengan atasan yang mendukung. Pastinya, dan juga lingkungan teman-teman yang mendukung ya. Oke, terakhir Mas Irfan, aku pengen tahu selama Mas Irfan 5 tahun lebih di DAB, kira-kira ada satu aja kan pengalaman menarik yang kalau misalkan Mas Irfan ingat-ingat lagi di usia senja, ini kayak, oh iya ini pengalaman gue sejauh ini selama bekerja di DAB. Ya karena sudah lama juga jadi banyak juga ya. Tapi yang paling menarik ya sekarang nih lagi duduk di sini. Ini merasa, aduh. Kenapa? Ya, menarik. Tapi ya menarik seru lah. Inilah ini yang paling menarik. Jujur deg-degan nggak tadi? Deg-degan lah. Deg-degan dari 2 hari lalu kan? Seminggu sebelumnya udah deg-degan. Ketika disuruh jadi aduh. Pembicara. Udah stres itu. Tapi ya. tahu kan kenapa jadi pembicara? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kita banyak tadi membahas bahwa perjalanan ini, ya kan? Jadi kalau untuk pengalaman menarik satu aja nih, ini. Kali ini nih. Iya. Pengalaman menarik. Iya. Nanti saya jarang-jarang diwawancara. Nggak mau minta rekamannya ke Mas Dian aja nanti. Anda buat kenal-kenal. Karena di-share di YouTube. Iya dong. Di-share di YouTube. Bener. Kalau gitu teman-teman di JSIAN ada yang mau bertanya nggak sama Mas Irfan sebelum aku kasih pertanyaan lagi atau kasih statement? Silakan Mas Dian. Jawab. Ya. Kalau misalkan dikasih tugas susah, itu selain bertanya dari Pak Filipi, Irfan ngapain Pak? Misalkan pekerjaan nih, baru nih. Biasanya Irfan ngelakuin apa Pak? Oke Mas Dian. Jadi kalau misalnya Bu Siska ya atau Mbak Maya ngasih kerjaan yang saya belum pernah kerjain nih, ya paling pertama cari bahan ya. Sekarang kan udah tinggal banyak ya, kita buka di Google atau di YouTube juga bisa. Ya terus bikin aja dulu. Maksudnya saya bikin versi saya dulu, nanti masuk ke Mbak Maya. Itu kan nanti kan banyak masukan dari Mbak Maya seperti apa. Terus digabung. Ya itu. Ya begitu doang paling. Ya lebih cari materi, banyak cari-cari di internet ya. Sama ya paling banyak nanya. Oke, teman-teman di JSIAN ada yang mau nanya lagi ke Mas Irfan? Dari tadi kita sharing-sharing soal perjalanan Mas Irfan dari awal berkarir sampai sekarang, jenjang karirnya naik, udah gitu juga belajar banyak banget, value-value dari Asia Spirit yang dipegang juga udah di-sharing apa aja. Terus udah gitu juga tantangan-tantangan juga udah ada dari proses tersebut. Teman-teman di JSIAN ada yang masih mau nanya nggak? Kalau udah nggak ada yang mau nanya, kan kita mau nanya ke Mas Irfan terakhir nih, Mas Irfan. Tanya apa? Lebih ke kayak ini kan kalau menurut aku sebuah proses yang pastinya semua manusia alami ya, perubahan karir, lalu udah gitu juga proses belajar, proses yang namanya beradaptasi gitu. Dari Mas Irfan ada nggak pesan-pesan untuk di JSIAN nih? Mungkin untuk teman-teman yang masih mengejar karir atau mungkin yang baru gabung di JSIAN. Oke, ya untuk teman-teman jangan tetap semangat ya. Kalau emang kita
pusing atau apa nih kerjaan ini banyak atau apa ya dijalanin aja. Terus jangan lupa banyak bertanya, banyak konsultasi dan ya jangan jangan nolak kerjaan lah kalau bisa, maksudnya kerjain aja dulu. Iya. Yeah. Oke, tepuk tangan dong. Ada komen dari Mbak Mary, kita buka komen dari Mbak Mary. Halo Mbak Mary, selamat sore. Kalau kata Mbak Mary, Mas Irfan cuma mau bilang ceritanya Mas Irfan kece sekali. Happy juga sama Mas Irfan karena selalu helpful dan gercep kalau dimintain bantu. Setuju. Jadi RG nih. Apa? RG. Apa tuh RG? GR. Kasih Mbak Mary. Oke, kalau gitu Mbak Mary terima kasih komennya, terima kasih udah nonton juga. Kalau gitu Mas Irfan sebelum kita selesai, Udah cepet banget. Udah belum mau selesai ya? Kalau belum kok kita belum mau selesai, makanya tunggu dulu. Kalau gitu teman-teman di Jasian seperti biasa, yuk coba kita lihat video berikut ada ini. video. Kaget nggak? Oh, nggak tahu nih bener nih. Biar maksimal. Belum lihat udah sedih. Apa? Boleh sedih-sedih dong, terus nangis. Bang Irfan bagi saya sosok yang humble ya, sangat ngerangkul, baik, sama nggak segan-segan ngasih himbauan, ngasih pelajaran gitu. Bang Irfan kalau ngasih seperti kayak job desk hari ini juga harus dikerjakan, nggak boleh ditunda gitu. Pokoknya the best dah Bang Irfan, sukses selalu Bang Irfan. Oke, sangat membantu ngajarin sampai bisa sama selalu ngingetin supaya belajar lebih baik lagi, rapi, ya orangnya bertanggung jawab menurut saya, memiliki jiwa seorang pemimpin. Jadi itu buat saya selain sebagai atasan dalam bekerja, dia juga bisa dijadikan sebagai abang buat kehidupan. Dia tuh kadang-kadang suka lucu sih gitu. Seorang otodidak yang ulung, itulah hebatnya atasan saya. Kerja bareng Irfan itu seru, anaknya komunikatif, enak diajak kerjasama, dan suka menghibur timnya. Halo Mas Irfan, maaf ya semuanya, aku nggak bisa bikin video karena sesuatu. Nah, aku dari voice note aja ya. Nah, pengalaman aku bekerja sama Mas Irfan kurang lebih 3,5 tahun ini. Mas Irfan enak diajak kerja sama, komunikatif, apalagi terkait karyawan baru, karyawan resign, asuransi. Nah, biasanya aku tuh koordinasi sama Mas Irfan. Sejauh ini sih lancar, terus bisa saling backup satu sama lain. Terus sama seru dan kocak sih. Aku berasa bermain dalam OVJ di DAB kalau ada Mas Irfan. Tapi itu jadi nilai plus ya kalau misalkan kita kerja di lingkungan memang menyenangkan gitu, bisa menambah semangat kita bekerja gitu. Nah, aku senang punya partner, punya teman kerja seperti Mas Irfan yang kocak, yang bisa membuat suasana tuh lebih seru gitu. Nah, terus satu hal lagi juga, aku tuh bangga sama Mas Irfan karena beberapa kali tuh aku suka ngelihat Mas Irfan beli makanan yang akan dibawa untuk anaknya pas pulang. Nah, itu beberapa kali tuh aku lihat tuh, kayak misalkan, oh gue mau beli ini buat anak gue, dibilang. Nah, itu tuh aku ngeliat, oh nih family man banget nih Mas Irfan, asik. Pokoknya tuh sukses buat Mas Irfan, sukses untuk karirnya, untuk keluarganya juga sehat-sehat semua. Sukses Mas Irfan. Irfan itu mau mencoba anaknya, jadi dia tidak takut untuk diberikan pekerjaan-pekerjaan baru, tidak menolak di saat diberi tugas, apapun tugasnya itu dia akan berusaha untuk melakukannya dulu gitu. Dan satu yang selalu dia sampaikan ke saya kalau misalnya diberikan tugas itu adalah
Kalau ada masalah, saya akan nanya. Tapi kalau saya nggak nanya, itu berarti saya belum menemukan masalah. Artinya dia akan selalu mencoba dulu versi dia, berusaha dulu, dan berusaha untuk memenuhi deadline yang dia janjikan kapan mau bisa diselesaikan. Dan sejauh ini memang Irfan selalu berusaha untuk memenuhi itu gitu. Dan satu yang saya salut, anaknya itu berani mengambil resiko juga, berani untuk mencoba gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi modal Irfan untuk bisa maju sampai saat ini secara karir, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Irfan. Irfan itu adalah rekan kerja yang baik, selalu membantu jika diperlukan, seorang rekan kerja yang mau belajar. Jika diberikan suatu tugas atau assignment yang baru, Irfan tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kalau memang Irfan masih belum jelas atau kurang tahu. Jadi semangat belajarnya memang tinggi, dan semoga kedepannya semakin lebih sukses lagi dalam hal karir dan juga dalam hal keluarga. Sukses selalu buat Irfan dan Kak Samartnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, annyeonghaseyo. Selama ini udah did a great job. Everything seems to be improved. And I'm so proud of you. So Irfan Shi, sudah Bye. Aduh. Sudah, terima kasih videonya. Gimana Mas Irfan habis ngeliat videonya? Jadi Terharu nggak? Terhura nggak? Terhura nggak? Terhura dong. Ya alhamdulillah sih yang baik-baik sih disebutin ya. Alhamdulillah dong. Emang ada yang udah dong? Iya ada ya. Iya itu kan dikat-kat gitu. Makasih Bu Ibu semuanya. Semoga Kak Samartnya lancar dan sukses terus. Oh Kak Samart lancar, alhamdulillah lancar penjualannya. Ya teman-teman tolong kalau jajan di Kak Samart yang jujur dong. Ya, biar Kak Samart ada terus, kopi nggak habis-habis, restock terus. Ya, oke. Kalau gitu teman-teman dari DJ Asian udah nggak ada yang mau nanya-nanya lagi atau mau menyampaikan pesan-pesan ke Mas Irfan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Mas Irfan juga tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya. Terima kasih banyak Mas Irfan atas waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing Mas Irfan sama kita di Meet the DJ Asian Live. Semoga Mas Irfan ke depannya makin sukses. Amin. Sehat selalu. Kak Samart juga makin sukses. Teman-teman bayar ya, jangan so lupa ya. Oke, kalau gitu teman-teman yang lain kita buka kameranya yuk sebelum kita pamit. Kita mau foto bareng dulu sama teman-teman di Asian yang lain. Yuk kita buka-buka dulu kameranya. Mau itu foto gak? Ayo. Lu mau kemana tuh? Dong kameranya. Nggak join ya, parah banget sih. JB, join bareng. Oke, yuk teman-teman dibuka yuk kameranya, kita mau siap-siap foto. Siap? Oke. Oh masih pada baru buka kameranya. Oke. Oke. Sip, ready Mas Tian? Anis ready? Oke, 1, 2, 3. Oke lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak teman-teman di Asian yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, untuk nonton Kandita dan Mas Irfan hari ini di Meet the DJ Asian Live. Semoga bermanfaat kata Mas Irfan. Semoga teman-teman di Asian juga sehat terus. Lagi musim batuk pilek, soalnya semoga teman-teman di Asian sehat terus ya. Dan kita ketemu lagi pastinya di event-event internal berikutnya yang lebih seru. Jadi tungguin aja terus. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube-nya DJ Asia.
di Digi Asia Bios, lalu Instagramnya juga di Digi Asia _Asia, dan juga semua ada Kredit Pro, Remi Pro, dan Kas Pro. Oke, kalau kayak gitu Kandidatnya pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang dan salah-salah. Sampai ketemu di acara berikutnya. Bye.